Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif Fauzan, mahasiswa dari Amik Dian Cipta Cendekia yang berjurusan Manajemen Informatika. Yang terhormat Ibu Desti Nurdianti SSM Hum selaku Direktur Amik Dian Cipta Cendekia, Ibu Agni Widya Astuti Eskom selaku Wakil Direktur Amik Dian Cipta Cendekia, Ibu Ferawati Eskom MTI sebagai Ketua Program Studi Komputasi Akuntansi, Bapak Ivo Wahyu Pratama Eskom MTI selaku pembimbing. Dan yang terakhir, Ibu Intan Oktaria Eskom MTI selaku pembahas. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian yang sudah saya buat yang berjudul Sistem Informasi Penjadwalan Mata Pelajaran Berbasis Web di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Penyusunan jadwal mata pelajaran seperti faktor guru, ruang kelas, jumlah jam yang tersedia. Selama ini penyusunan jadwal mata pelajaran yang telah disusun masih banyak terjadi bentrok antara guru, maka pelajaran maupun antar kelas. Yang kedua, identifikasi masalah. Pembagian mata pelajaran kelas dan guru masih menggunakan cara manual. Yang kedua, peraturan yang cukup rumit dan lama dalam menyelesaikan penjadwalan tersebut. Yang ketiga, mengharuskan banyak orang yang terlibat dalam pembuatan jadwal. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi ini hanya membahas mengenai penjadwalan yang ada di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang kedua, fungsi sistem informasi ini untuk mengatur jadwal pelajaran pada SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang ketiga, user pengguna pada aplikasi ini mencakup pada level admin untuk mengatur dan menyusun jadwal dan pelaporan jadwal setiap guru dan siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah bagaimana membangun sistem informasi penjadwalan mata pelajaran berbasis web pada SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membangun sistem informasi penjadwalan mata pelajaran berbasis web. Untuk mengetahui cara penyusunan jadwal mahasiswa. Yang terakhir yaitu ada manfaat. Untuk mempermudah para guru mencari jadwal pelajaran. Yang kedua, untuk menerapkan agar sistem informasi penjadwalan mata pelajaran dapat berjalan lancar secara efektif. Bab kedua, ada kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori. Penjadwalan adalah sebuah proses dari penempatan tugas untuk sebuah kumpulan dan jadwal. Yang kedua, menurut Abdullah 2015, web dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data. Yang ketiga, ada sistem informasi menurut Hudiarto 2017, yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Yang selanjutnya juga ada penelitian terdahulu, dan yang selanjutnya kerangka pemikiran. Di sini kerangka pemikiran bisa kalian lihat ada planning, desain, coding, testing. Di planning kami menentukan waktu mulai dan berakhirnya penulisan. Dan yang kedua untuk menentukan tempat penulisan. Yang ketiga mengumpulkan informasi berupa data-data yang dibutuhkan dalam penulisan. Yaitu yang kedua ada desain. Desain yang kami gunakan yaitu use case, activity diagram, class diagram, dan juga ada coding. Coding yang kami gunakan yaitu ada PHP, XAMPP, Notepad, MySQL, dan CodeIgniter. Dan yang terakhir ada testing. Testing kami menggunakan white box. Bab 3 yaitu metode penelitian dan analisis perancangan. A. Waktu dan tempat penelitian SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang pertama, waktu dan penelitian. Dalam penulisan tugas akhir ini dilaksanakan selama 2 bulan, yang akan dimulai pada bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2020 di SMA Negeri 15 Bandar Lampung. Yang B, metode pengembangan sistem. Di sini bisa kalian lihat gambarnya seperti tadi, ada planning, desain, coding, dan tes. Terus yang C, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Terus yang D, alat pengembangan sistem. Nah, di sini ada use case diagram dan simbol-simbolnya bisa kalian lihat sendiri. Ada juga activity diagram dan simbol-simbolnya, dan juga class diagram dan simbol-simbolnya. Yang E, analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan fungsional. Sistem dapat menampilkan data guru, data pelajaran, data kelas, data jadwal. Sistem dapat melakukan input data output.
Yang terakhir, sistem dapat menampilkan data laporan pelajaran, laporan penjadwalan, dan laporan kelas. Ada juga kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, perangkat lunak seperti Windows 7 atau lebih tinggi, XAMPP, Sublime, dan Notepad, Firefox, Google Chrome. Yang kedua, perangkat kerasnya yang dibutuhkan yaitu minimal prosesor Intel dual core, minimal RAM random access memory 1 GB. Yang ketiga, keyboard standar. Yang keempat, hard disk 250 GB. Yang F, perancangan sistem. Di sini bisa kalian lihat perancangan use case diagram yang saya buat. Ada login, CRUD data guru, CRUD data mata pelajaran, CRUD data kelas, CRUD jadwal pelajaran, cetak laporan mata pelajaran. Di sini guru mencari dan melihat jadwal pelajaran. Perancangan kelas diagram. Di sini ada siswa, tabel login, hari, tabel kelas, jadwal, waktu, guru, dan pelajaran. Dan perancangan input output, rancangan tampilan form login seperti ini. Bisa kalian lihat ada username, level, password. Terus perancangan tampilan form input data guru. Ada tambah data guru, kode, NIP, nama guru, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, status. Terus rancangan tampilan form input data pelajaran. Di sini ada kode, nama pelajaran, keterangan. Rancangan tampilan form input data kelas. Di sini ada kode kelas, nama kelas, wali kelas. Dan rancangan tampilan form input data jadwal pelajaran. Di sini ada hari, jam, NIP, nama guru, kelas, dan mata pelajaran. Rancangan form input data kelas. Di sini ada kode kelas, nama kelas, wali kelas. Dan rancangan outputnya. Rancangan tampilan output data guru seperti ini. Dan rancangan tampilan output data pelajaran seperti ini. Rancangan data kelas seperti ini. Rancangan tampilan output laporan data pelajaran seperti ini. Rancangan tampilan output laporan daftar pelajaran seperti ini. Perancangan activity diagram. Bisa kalian lihat di sini activity loginnya ada user dan sistem. Dan ada activity input data guru. Di sini bisa kalian lihat yang bekerja keras di sini adalah user dan sistem, masih sama dengan sebelumnya. Terus ada activity input data pelajaran masih sama, bisa kalian lihat gambarnya di sini. Dan activity input data kelas juga masih sama. Activity input data jadwal pelajaran bisa kalian lihat di sini, masih sama dengan sebelumnya. Terus ada activity laporan data pelajaran, activity laporan jadwal pelajaran, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.